wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diah Ayu Saharani. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Prodi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Investasi yang diampu oleh Ibu Meta Dwi Aprianti. Nah, tugasnya itu apa sih gitu kan? Tugasnya adalah melakukan visit ke bank umum atau bank konvensional yang ada di daerah masing-masing. Terus di bank itu kita ngapain sih? Tujuannya buat apa gitu kan? Untuk mencari tahu tentang apa sih itu LPS, terus juga suku bunga, KUS, dan produk perbankan lain seperti funding and lending. Jadi buat lebih lengkapnya, teman-teman ikutin terus perjalanan kita buat ke bank ya. Halo guys, jadi sekarang aku udah nyampe nih di depan KCP Pasar Kemis. Buat info selanjutnya, ikutin terus ya. Hai teman-teman, jadi video-video di samping itu merupakan video dokumentasi aku ngelakuin visit ke bank. Untuk penjelasan selanjutnya, teman-teman tonton terus video ini sampai habis ya. Lembaga penjamin simpanan atau biasa yang kita sebut dengan LPS. Apa sih LPS itu? LPS adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin dan melindungi simpanan nasabah di perbankan. LPS mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, menjamin dan melindungi simpanan nasabah yang disimpan melalui bank. LPS bertugas melindungi simpanan nasabah dari risiko kegagalan bank atau lembaga keuangan. Jika terjadi kegagalan, LPS akan membantu mengembalikan uang nasabah sampai batas tertentu, yaitu 2 miliar per nasabah per bank. Fungsi yang kedua yaitu berusaha memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan wewenang LPS. LPS berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dengan melakukan berbagai upaya, yaitu yang pertama, pengawasan terhadap bank-bank peserta, yang kedua, menerapkan kebijakan penjaminan yang tetap, dan yang ketiga, melakukan resolusi bank yang gagal. LPS mempunyai wewenang. Yang pertama, menetapkan dan mengambil premi penjaminan milik nasabah. Yang kedua, mengelola kekayaan serta melaksanakan kewajiban LPS. Yang ketiga, menetapkan dan melakukan kontribusi ketika bank pertama kali menjadi peserta. Yang keempat, menentukan syarat, tata cara, serta ketentuan proses pembayaran klaim. Yang kelima, melaksanakan pengarahan terhadap bank dan masyarakat mengenai penjaminan simpanan. Dan yang keenam, memiliki atau meminta data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, serta laporan hasil pemeriksaan bank selama tidak melanggar rahasia bank. Selanjutnya adalah kurs. Apa sih itu kurs? Kurs adalah nilai mata uang atau perbandingan harga dari suatu mata uang terhadap mata uang negara lain. Sederhananya, kurs menunjukkan berapa nilai mata uang satu negara jika ditukar dengan mata uang negara lain. Di sini ada nilai kurs di Bank BCA per tanggal 9 Oktober 2024 pukul 12.06 waktu Indonesia bagian Barat. Di sini ada mata uang dolar Amerika, dolar Singapura, euro, dolar Australia, dari mata uang kroner Denmark, krona Swedia, dan dolar Kanada. Teman-teman bisa perhatiin di bagian harga jual dan harga beli di masing-masing bagian, yaitu bagian e-rate, titik counter, dan banknotes. Materi yang selanjutnya yaitu tentang suku bunga. Suku bunga memiliki dua jenis, yaitu suku bunga tabungan dan suku bunga pinjaman.
Suku bunga tabungan itu sendiri adalah presentasi yang menunjukkan besarnya imbalan yang diberikan bank kepada nasabah atas uang yang disimpannya di bank. Semakin tinggi suku bunga tabungan, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh nasabah dalam bentuk bunga. Di sini ada suku bunga tabungan bank BCA dalam bentuk rupiah yang berlaku di tanggal 1 Oktober 2024 kemarin. Ada suku bunga dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Teman-teman boleh perhatiin di sini ada nominal-nominal dari tabungan dan bunga yang diperoleh dari nominal tersebut. Tabungan dengan jumlah di bawah 2 miliar dengan jangka waktu 1 bulan memiliki bunga 3,25%. Dengan jangka waktu 3 bulan memiliki suku bunga sebesar 3%, jangka waktu 6 bulan sebesar 2,25%, dan dengan jangka waktu 12 bulan memiliki suku bunga 2%. Tabungan yang besarnya 2 miliar dan kurang dari 5 miliar memiliki dengan jangka waktu 1 bulan memiliki suku bunga 3,25%, dengan jangka waktu 3 bulan memiliki suku bunga 3%, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 2,25%, dan suku bunga jangka waktu 12 bulan adalah 2%. Tabungan dengan nilai 5 miliar dan kurang dari 10 miliar memiliki suku bunga 3,25% dengan jangka waktu 1 bulan, memiliki 3% dengan jangka waktu 3 bulan, memiliki bunga 2,25% dengan jangka waktu 6 bulan, dan 2% dengan jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya ada tabungan 10 miliar dan kurang dari 25 miliar. Jangka waktu 1 bulan memiliki suku bunga 3,25%, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga sebesar 3%, jangka waktu 6 bulan suku bunga 2,25%, jangka waktu 12 bulan dengan suku bunga 2%. Tabungan dari 25 miliar dan kurang dari 100 miliar, suku bunga dengan jangka waktu 1 bulan yaitu 3,25%. Jangka waktu 3 bulan yaitu 3%, jangka waktu 6 bulan yaitu 2,25%, dan jangka waktu 12 bulan yaitu 2%. Selanjutnya yang terakhir ada tabungan di atas 100 miliar, yaitu jangka waktu 1 bulan memiliki suku bunga 3,25%, jangka waktu 3 bulan memiliki suku bunga 3%, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 2,25%, dan jangka waktu 12 bulan yaitu suku bunganya 2,10%. Yang kedua yaitu suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman adalah persentase yang menunjukkan besarnya biaya yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diterimanya. Suku bunga pinjaman merupakan imbalan bagi bank atas risiko yang ditanggungnya dalam memberikan pinjaman. Di sini ada suku bunga pinjaman Bank BCA, suku bunga dasar kredit rupiah yang berlaku mulai 1 Oktober 2024 kemarin. Di harga pokok dana untuk kredit atau HPDK di bagian basis data, kredit non-UMKM untuk korporasi memiliki bunga sebesar 1,13%. Di retail memiliki bunga 1,13%. Untuk kredit UMKM menengah 1,13%, UMKM kecil 1,13%, UMKM mikro 1,13%. Untuk KPR KPA
sebesar 1,13% dan untuk non-KPR non-KPA 1,13%. Selanjutnya ada biaya overhead. Untuk kredit non-UMKM korporasi yaitu memiliki suku bunga sebesar 3,72%, untuk retail 4,69%, untuk kredit UMKM menengah sebesar 4,75%, kredit UMKM kecil 4,65%, kredit UMKM mikro 4,51%. Untuk KPR KPA sebesar 4,53%, untuk non KPR non KPA sebesar 9,7%. Di biaya margin keuntungan untuk kredit non UMKM korporasi 3,6%, untuk retail 3,6%, untuk kredit UMKM menengah 3,6%, kredit UMKM kecil 3,6%, kredit UMKM mikro 3,6%, KPR KPA 3,6%, dan non KPR non KPA 3,6%. Yang terakhir ada suku bunga dasar kredit SBDK. Untuk kredit non UMKM bagian korporasi 8,45%, retail 9,42%, kredit UMKM menengah 9,48%, UMKM kecil 9,38%, dan UMKM mikro 9,24%. Untuk KPR KPA 9,26%, dan non KPR non KPA 14,43%. Setelah mengetahui tadi tentang apa sih suku bunga, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu produk perbankan. Produk perbankan terdiri dari funding and lending. Funding sendiri atau merupakan penghimpunan dana, yaitu proses pengumpulan dana oleh bank dari nasabah dalam bentuk produk finansial seperti tabungan, deposito, giro, asuransi, dan reksadana. Selanjutnya yaitu lending atau pinjaman. Kegiatan bank dalam menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada pihak yang membutuhkan. Biasanya lending itu dalam bentuk kredit. Produk perbankan yang ada di Bank BCA. Di kategori funding itu sendiri ada simpanan individu, yaitu ada tahapan ekspresi, simpanan tahapan berjangka, simpanan pelajar atau simpel, tapres, tabunganku, deposito, dan e-deposito. Di kategori lending ada pinjaman individu, yaitu terdiri dari kredit sepeda motor atau KSM, kredit kendaraan bermotor atau KKB, kredit kepemilikan rumah atau KPR, dan yang terakhir ada BCA personal loan atau kredit tanpa anggunan personal. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa teman-teman pahami dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.